tentang Israel diaspora. Dan kita membahas sebuah topik yang kita sungguh beruntung, kita yang hidup di masa ini, kita melihat dengan mata kepala kita sendiri. Kita menyaksikan sendiri nubuatan para nabi tergenapi di waktu sekarang ini. Jadi kalau kita buka Alkitab kita akan kayak apa ya, meluap-luap, bersemangat, bersuka cita, karena Alkitab itu memang terdiri dari 3 bagian kalau menurut saya, tentang masa lampau, masa sekarang, dan masa depan. Kalau masa depan kita sudah pernah bahas ya, tentang bait suci ketiga. Kalau menurut saya bait suci ketiga itu akan adanya ketika Messianic Kingdom. Yes. Bukan dibangun oleh kita orang manusia gitu ya, bukan dibangun oleh orang Yahudi. Dan sebelumnya pertama kali kita sudah membahas tentang sejarah. Artinya di Alkitab juga ada sejarah bangsa-bangsa, sejarah Persia, Babilonia, Roma, kita bisa baca di Alkitab kita. Jadi ini Alkitab nih buku yang sungguh-sungguh luar biasa, sungguh-sungguh berkuasa, dan beruntung sekali kita bisa punya Alkitab. Nah, jadi aliyah, diaspora Yahudi, itu semuanya ada Bapak Ibu di Alkitab kita gitu ya. Cuma mungkin kita pada saat membacanya kita miss gitu ya, karena kita belum memahami. Nah, ketika kita membahas ini, bukan berarti saya setuju dengan apa yang Pak Paulus bilang, tidak menjadi orang Yahudi. Tidak berarti ketika kita cinta Israel, kita mengubah jati diri kita menjadi Yahudi-Yahudian gitu ya. Tetapi ini ya, tolong diingat baik-baik, saya pribadi sangat mendukung semua orang Kristen menjadi Zionis. Nah, ini menarik ya. Kenapa? Karena berkaitan dengan firman Tuhan. Zionisme adalah aliyah yang menjadi nyata. Aliyah adalah kembali pulang ke tanah perjanjian. Nah, kenapa ada aliyah? Nah, mari kita bahas. Kita akan melihat perjalanan sejarah yang luar biasa. Ini kalau misalnya Bapak Ibu ada dekat saya, mungkin saya bisa cubitin satu-satu. Ini gemes gitu ya, karena benar-benar luar biasa gitu ya. Benar-benar, saya berapi-api sekali kalau ngomongin ini. Nah, kita lihat dulu, saya share screen dulu ya, maaf, kelupaan. Nah, nih. Ya. Kelihatan? Bagus. Lebih bagus lagi kalau diperbesar pakai slideshow. Slide, ya, ini saya udah pencet ya. Oke. Nah, jadi Bapak Ibu, diaspora Yahudi atau diaspora Israel lebih tepatnya, itu terjadi bukan karena kebetulan, tetapi memang Tuhan sudah merencanakan. Nah, kita lihat dulu populasi Yahudi di tahun ini. Di tahun 2020, menurut data terbaru Kementerian Diaspora Israel, saat ini seluruh Yahudi di dunia jumlahnya itu hanya 14 juta orang. Dikit banget ya. Sangat sedikit. 14 juta orang. Di Israel 6,7 juta orang Yahudi. Populasi terbanyak Yahudi kemudian adanya di Amerika. Jadi Bapak Ibu, mungkin kita heran. Kita semua tahu ya, hanya ada satu negara di dunia, negara Yahudi. Dibandingkan dengan negara Arab atau negara Islam. Jumlahnya lebih banyak, jauh lebih banyak. Ada sekitar 55 negara yang bisa dikategorikan negara Arab, negara Islam. Nah, negara Yahudi hanya satu. Tetapi kenapa ada banyak orang Yahudi atau komunitas Yahudi di mana-mana? Jadi tidak heran gitu ya, kalau kita ke sebuah negara, ke Cina, kita akan menemukan adanya komunitas Yahudi. Kita ke Eropa, kita akan menemukan komunitas Yahudi. Bahkan di Inka, di Peru, ini suku Inka, ada Yahudinya. Ternyata mereka convert, mereka pindah agama menjadi Yahudi. Dan sampai sekarang mereka masih ada. Gitu ya.
Jadi kalau di Myanmar yang paling dekat dengan Indonesia ada sinagoga, dan saya pernah bertemu dengan pemimpin komunitas Yahudinya yang ada di Myanmar, masih muda. Jadi dia keturunan kesekian dan mukanya memang mirip orang Myanmar ya, tetapi dia orang Yahudi. Itu saya pernah ketemu, saya lupa masukkan fotonya. Nah, Bapak Ibu, kita harus sepakat dulu ya. Yang saya bahas adalah orang Yahudi yang beragama Yahudi ya, berdarah Yahudi. Kita jangan bahas dulu yang lainnya. Kita bahas dulu yang beragama dan berdarah Yahudi. Nah, jumlah total orang Yahudi hanya 14 juta ini, dan di mana-mana itu hanya sedikit jumlahnya, ternyata sesuai dengan firman Tuhan. Kalau kita, Bapak Ibu mau buka Alkitab, bisa lihat di kitab Ulangan 4 ayat 27, di situ tertulis, Tuhan akan menyerahkan kamu di antara bangsa-bangsa, dan hanya dengan jumlah yang sedikit, kamu akan tinggal di antara bangsa-bangsa kemana Tuhan akan menyingkirkan kamu. Jadi memang jumlah orang Yahudi tidak akan pernah banyak. Meskipun satu keluarga Yahudi bisa punya anak lebih dari 4. 5, 6, 7, 8 itu adalah jumlah yang biasa di keluarga Yahudi Ortodoks. Apalagi ya. Jadi tidak mengherankan kalau jumlah mereka sedikit tetapi ada di mana-mana. Di Siberia, Rusia saja jumlah orang Yahudi ada 70.000. Gitu ya. Siberia kan terkenal dinginnya ya. Nah, itu orang Yahudi pun ada di sana. Sebetulnya kalau kita bicara diaspora, Pak Paul dan saudara-saudara yang lain yang tinggal di Eropa saat ini, di Amerika, di mana-mana, termasuk diaspora juga, diaspora Indonesia. Bahkan jumlah diaspora Indonesia menurut data Diaspora Global Network tahun 2019 katanya ada 6 juta orang. Nah, bisa dibayangkan orang Indonesia segitu banyaknya diaspora, nah orang Yahudi terdiaspora juga di mana-mana. Tetapi kalau orang Yahudi akan menonjol, akan kelihatan perbedaannya dengan orang-orang sekitarnya. Karena mereka punya tradisi agama Yudaisme yang berbeda. Mereka punya aturan makan kosher sendiri, mereka tidak keluar hari Sabat, dan mereka punya banyak sekali perayaan-perayaan dalam satu tahun, sehingga membuat mereka berbeda. Gitu. Kalau orang Indonesia pindah ke luar negeri mungkin tidak terlalu terlihat berbeda ya, kecuali dari penampilan fisik gitu. Tetapi dari tradisi mungkin kurang lebih sama lah yang saya ingin sampaikan kira-kira seperti itu. Nah, mengapa ada diaspora Yahudi? Diaspora, kalau melihat dari Alkitab, adalah hukuman akibat dosa. Jadi, Tuhan membuang mereka karena mereka bersalah. Dosanya apa saja? Nah, contoh salah satunya adalah di Ulangan 4 ayat 25, Bapak Ibu bisa melihatnya dari kitab-kitab Musa dulu ya, untuk aturan do and don't-nya orang Yahudi, kita melihatnya dari situ dulu. Karena memang itu jadi landasan. Torah menjadi landasan hukum utama yang ada di menuntun ke cara hidup orang Yahudi. Nah, tidak membuat patung. Tidak, ini sesuatu yang jahat di mata Tuhan. Di Ulangan 4 ayat 25 disebutkan tidak membuat patung, di Ulangan 28 ayat 15 disebutkan mereka ini dibuang karena mereka tidak melakukan dengan setia semua perintah dan ketetapan Tuhan. Nah, bentuk hukuman yang lain adalah pembuangan itu adalah yang akhir dari hukuman Tuhan. Sebelumnya ada perang, ada kelaparan, ada penyakit sampar. Jadi kalau kita sekarang baca Alkitab, kita hati-hati kita melihat bahwa apa yang ditulis itu bisa saja satu bentuk hukuman. Tetapi jangan salah Bapak Ibu, Tuhan kita adalah Tuhan yang memulihkan. Tuhan kita bukan Tuhan yang jahat, karakter Bapa di surga bukan karakter yang menghukum dan melupakan, tetapi justru menghukum untuk mengubah, membuat sesuatu yang baru yang luar biasa. Nah, kita akan lihat
kaitannya kenapa mereka harus keluar dari tanah, karena tanah perjanjian itu memang hal yang luar biasa. Hidup di atas tanah itu tidak boleh seenaknya sendiri ya, tidak boleh semaunya sendiri. Mereka tuh harus mengikuti aturan. Nah, inilah mengapa Israel sangat, atau orang Yahudi sangat posesif dengan tanah perjanjian, dengan tanah Israel. Gitu. Nah, ini tidak dimengerti oleh dunia, tidak dimengerti oleh PBB, tidak dimengerti oleh tetangga Palestina, bahkan tidak dimengerti oleh orang Kristen sendiri. Kita sering salah paham terhadap orang Yahudi, gitu ya. Padahal tanah perjanjian ini benar-benar adalah tanah yang memang Tuhan mau umat Yahudi itu melakukan seperti yang Tuhan mau, gitu ya. Makanya dipilihlah sebuah bangsa untuk melakukan apa yang Tuhan mau itu, gitu, untuk menjadi contoh bagi bangsa-bangsa yang lain. Nah, diaspora keluar dari tanah perjanjian. Ini Bapak Ibu mohon perhatikan ayat-ayatnya. Secara spesifik Tuhan menulis sendiri dan menyebut tanah perjanjian itu adalah tanahku. Di 2 Tawarik 7 ayat 20, Tuhan berkata, maka aku akan mencabut kamu dari tanahku yang telah kuberikan kepadamu, dan rumah ini yang telah kukuduskan bagi namaku akan kubuang dari hadapanku, dan akan kujadikan kiasan dan sindiran di antara segala bangsa. Jadi ketika Babilonia menghancurkan bait suci, kita bisa lihat bahwa itu bukan karena Babilonianya hebat, tidak, tetapi karena Tuhan mengizinkan itu terjadi dengan maksud untuk membina orang Yahudi, bangsa Israel. Dan di Yehezkiel, Nabi Yehezkiel juga diberikan firman Tuhan, di mana saja mereka datang di tengah bangsa-bangsa, mereka menajiskan namaku yang kudus. Dalam hal orang menyindir mereka, katanya mereka umat Tuhan. Tapi kok mereka harus keluar dari tanahnya. Jadi kaitan antara tanah perjanjian dengan orang Israel, bangsa Israel itu sangat kuat, gitu ya. Ini yang saya ingin kita ingat, sehingga kita dengan mudah memahami kenapa ada aliyah, gitu ya, kenapa ada diaspora. Nah, ayat-ayat aliyah, ayat-ayat diaspora itu terbuat itu banyak sekali Bapak Ibu. Nggak mungkin saya sebutkan satu persatu di sini. Saya berencana mungkin nanti saya akan bikin PDF-nya dan saya akan kirimkan melalui Pak Pausang untuk dibagikan ke Bapak Ibu semua. Nah, jika diaspora itu adalah hukuman, maka apa yang Tuhan mau dari diaspora? Tujuan diasporanya ini apa? Tujuan diaspora adalah pertobatan. Lalu Tuhan mau ingat pada Tuhan. Bisa dicatat ayat-ayatnya dan kita nanti akan baca sendiri ya, untuk kita cocokkan. Benar nggak sih ini tujuan diasporanya seperti ini? Dan bukti otoritas Tuhan. Nah, tujuan diaspora, saya akan baca satu ayat yang di Yefesanya 3:19. Di ayat ini Tuhan berjanji akan bertindak terhadap segala penindas. Jadi Bapak Ibu, ketika diaspora terjadi, ketika Babilonia berhasil membuang bangsa kerajaan Yehuda, bukan berarti mereka hebat, tetapi karena otoritas Tuhan. Dan Tuhan kemudian menghukum Babilonia, gitu ya. Tuhan, meskipun mereka bukan bangsa yang kenal Tuhan, tetapi Tuhan berwenang, Tuhan berdaulat penuh atas bangsa-bangsa. Dan ini benar-benar menjadi kekuatan kita, bahwa kita memang bukan bangsa Israel ya, tetapi Tuhan berotoritas penuh atas Indonesia. Apa yang terjadi di Sulawesi Tengah, apa yang terjadi di bagian lain Indonesia, kita percaya bahwa Tuhan berotoritas. Dan semua orang, semua pemerintah yang menindas orang percaya, saya percaya Sefanya 3 ayat 19 ini akan terjadi. Dan kita lihat Babilonia dikalahkan oleh Persia, dan Tuhan bernubuat tentang Kores. Ratusan tahun, sekitar 150 tahun sebelum Kores ada, Nabi Yesaya sudah bernubuat tentang adanya Kores, dan Kores yang memulangkan bangsa kerajaan Yehuda, orang Yahudi, dan membangun bait suci yang kedua. Jadi
Ayat ini menjadi pegangan kita ya. Di Sefanya 3 ayat 19 saya bacakan. Tuhan berjanji akan bertindak terhadap segala penindas, menyelamatkan yang pincang, mengumpulkan yang terpencar, mereka yang mendapat malu menjadi kepujian dan kenamaan di seluruh bumi. Nah, kalau kita lihat ayat ini, yang pincang, mengumpulkan yang terpencar, saya jadi ingat tentang Holocaust. Ketika Holocaust, orang Yahudi itu ketika pasukan sekutu membebaskan mereka, mereka dalam keadaan yang sangat buruk, kurus, sakit, kurang makan, dan sebagainya. Tetapi kemudian setelah itu, mereka menjadi kenamaan. Berapa banyak orang Yahudi yang menerima Nobel? Berapa banyak inovasi-inovasi yang dilahirkan dari otak mereka. Dan kita juga bisa ingat bahwa berapa banyak yang terbunuh, 6 juta orang Yahudi terbunuh dalam Holocaust, mungkin bisa ada 1 juta inovasi yang terkubur bersama mereka. Nah, ini buku yang saya tampilkan di sini adalah Scattered Among the Nation. Ini buku tentang seorang wartawan yang mendatangi komunitas Yahudi yang ada di 30 negara, di 100 kota. Jadi bisa dibayangkan banyak sekali orang Yahudi terdiaspora. Beberapa memang mereka convert ya, mereka pindah agama, konversi. Nah, kita akan masuk ke sejarahnya. Bapak Ibu, kita sudah tahu kerajaan Israel pecah tahun 930 setelah Salomo menjadi 10 suku di Israel Utara, dan di selatan menjadi Yehuda, Benyamin, dan Lewi menjadi kerajaan Israel Selatan, atau kita sebutnya Yehuda. Karena Yehuda menjadi suku yang terbesar dan mendapatkan wilayah yang terbesar di bagian di antara Benyamin dan Lewi tidak punya tanah. Nah, kenapa sampai pecah? Ya ini juga karena dosa. Dosa Salomo yang menyembah banyak sekali ya, dia menyembah berhala mengikuti kemauan istri-istrinya. Jadi hukuman terjadi kepada keturunan Salomo itu sendiri. Nah, pertama-tama yang ditaklukkan adalah Israel Utara dengan ibu kotanya di Samaria pada tahun 722 sebelum Masehi. Israel Utara ini unik. Ada 10 suku, tetapi 10 suku ini dibawa ke Suriah, ke Asyur. Israel Utara jatuh di tangan Asyur, tetapi Raja Asyur, waktu itu, Bapak Ibu kalau membaca Alkitab menemukan kata Pul, Raja Pul, di 2 Raja-Raja 17 ayat 6, Raja Pul ini merujuk pada, di 1 Tawarik 5 ayat 26, Raja Pul yang ada di Alkitab ini merujuk di sejarah dunianya adalah Raja Tiglat-Pilneser. Nah, dia ini membawa orang-orang Asyur mendiami tanah Samaria, tanah Israel Utara. Jadi kayak ditukar penduduknya ya. Nah, mereka Raja Pul ini membawa orang Ruben, orang Manasye, dan orang Gad pindah ke Asyur. Disebutkan secara spesifik di Alkitab di 1 Tawarik 5 ayat 26, mereka ditempatkan di Halah, di Habor, di Hara, dan di Gosan. Nah, di peta yang bisa terlihat hanya sungai Gosan. Jadi Bapak Ibu, secara spesifik kalau kita mau mencari keberadaan ke-10 suku, tentunya adanya di daerah Asyur, di daerah Suriah. Tetapi kenyataannya saat ini di Suriah hanya ada sekitar 10 keluarga orang Yahudi, 10 sampai 20 keluarga orang Yahudi. Apakah ini mereka ini 10 suku? Nah, ini kita tidak tahu. Tetapi menurut data sejarah dari bangsa Asyur sendiri, yaitu Annals of Sargon, sejarah dari Sargon. Sargon ini nama raja Asyur. Nah, itu dicatat ada sekitar 27.000, hampir 28.000 orang
dari Israel Utara ini dibawa pergi ke Asyur. Tetapi saya tidak punya datanya berapa banyak orang dari Asyur dipindahkan ke Samaria. Nah, yang menarik, hal ini akan membuat di masa depan hubungan antara orang Samaria dan orang Yahudi menjadi tidak berhubungan. Nah, ini kita akan lihat nanti di slide berikutnya. Tetapi saya ingin kasih tahu juga ya, ini ada ayat yang menarik ya, waktu saya baca di 2 Raja-Raja 17 ayat 24, ketika Raja Asyur mengangkut orang dari Babel, dari Kuta, dari Awa, dari Hamat, dan Sefarwaim, lalu mereka menyuruh orang-orang ini diam di kota-kota Samaria menggantikan orang Israel. Nah, orang-orang ini menduduki Samaria, tetapi karena mereka orang asing dan tidak kenal Tuhan Israel, maka Tuhan menyuruh atau mengirimkan singa-singa untuk membunuh pendatang Asyur itu. Jadi ketika nggak ada orang di situ, tetap saja yang berhak atas tanah itu sesungguhnya adalah bangsa Israel, ke-10 suku. Jadi ketika ada pendatang baru yang ada di situ, Tuhan mengirimkan singa-singa. Nah, lalu Raja Asyur mengutus imam Yahudi yang sudah diangkut tadinya ke Asyur, dibawa lagi balik ke Samaria untuk mengajarkan mereka tentang hukum Yahudi. Jadi, Bapak Ibu, orang-orang Samaria yang ada sekarang di Samaria, di tepi barat bilangnya ya, karena sudah menjadi wilayah Palestina, sesungguhnya adalah orang-orang Asyur, orang-orang Suria yang dibawa pindah. Dan mereka dididik untuk menjadi orang pemeluk Yudaisme. Jadi mereka mengubah, pindah agama. Nah, tetapi mereka pun setelah mengetahui tentang hukum Yahudi, mereka tidak mengikuti sesuai yang Tuhan perintahkan. Ini ada di 2 Raja-Raja 17 ayat 34. Nah, lalu apa yang terjadi? Tuhan memang sudah menubuatkan Israel Utara ini jatuh di masa Amos. Jadi 40 tahun sebelum jatuh Tuhan sudah bernubuat. Jadi tidak ada sesuatu yang di luar pengetahuan atau di luar rencana Tuhan. Tidak ada satupun yang terjadi atas bangsa Israel ke-12 suku yang tidak lewat atau luput dari otoritas Tuhan. Nah, kita akan lihat bagaimana di Perjanjian Baru ketika Yesus bertemu dengan orang Samaria, dan waktu itu di sumur Yakub, Yesus bertemu dengan orang Samaria, dan orang Samarianya, dan di Alkitab ditulis, di Yohanes 4 ayat 9, ditulis orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Nah, kalau sekarang kita baca ayat ini, kita sudah ngerti ya, alasannya itu apa. Gitu. Alasannya ya sejarah yang di slide yang sebelumnya. Nah, Bapak Ibu, kita akan pahami kenapa ada perintah Yesus ini. Jangan masuk ke kota orang Samaria. Yesus justru melarang ketika mengutus ke-12 murid, Tuhan Yesus mengatakan jangan menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Karena memang visi kerajaan Allah, visi keselamatan harus dinyatakan atau harus disampaikan kepada bangsa Israel dulu. Gitu ya. Bukan karena Tuhan tidak sayang dengan bangsa lain, tidak. Setelah itu, makanya di amanat agung Tuhan Yesus berkata, sampaikan firman di Yerusalem, baru kemudian Yudea dan Samaria, baru kemudian seluruh penjuru bumi. Jadi ada step-stepnya. Gitu. Nah, sekarang zaman ini adalah sekarang firman ini sudah sampai di seluruh penjuru bumi dan kembali lagi ke Yerusalem, ke tempatnya yang pertama disebarkan. Nah, kita lihat lagi.
Kemudian kerajaan yang kedua jatuh adalah kerajaan Israel Selatan atau Yehuda, jatuhnya tahun 586 sebelum Masehi. Kalau sebelum Masehi semakin dekat ke Masehi semakin mundur ya. Jadi bukan berarti 586 ini lebih duluan, tapi justru sebaliknya lebih belakangan. Nah, ada 3 gelombang penawanan. Daniel termasuk di gelombang yang pertama, tahun 605. Nah, selama 3 gelombang ini, pulangnya pun nanti mereka akan setelah 70 tahun, mereka akan kembalinya pun 3 kali, 3 gelombang. Jadi, Alkitab kita sangat rinci, sangat detail, sangat membantu sekali untuk menarasikan ya sejarah dunia. Tanpa Alkitab saya rasa banyak sekali sejarawan tidak bisa menemukan sejarah Babilonia atau mungkin sejarah bangsa-bangsa lain, Roma, Yunani, dan Persia. Jadi beruntung sekali orang-orang Yahudi ini, people of the book, sangat telaten ya mencatat, sehingga kita punya, dan Roh Kudus yang membimbing dan menuntun mereka, sehingga kita punya sumber sejarah yang luar biasa, padat ya, sumber sejarah yang luar biasa kaya. Nah, informasi ini Bapak Ibu bisa lihat ada di Alkitab dan kita bisa baca satu persatu bahwa di antara pembuangan bangsa kerajaan Yehuda ke Babilonia ini terjadi peristiwa Esther, Purim, terjadi peristiwa Purim. Nah, satu informasi tentang diaspora yang ada di kitab Esther adalah di Esther 8 ayat 9. Disebutkan wilayah diaspora Yahudi dari India sampai Ethiopia di 127 daerah kekuasaan Persia. Jadi kita nggak heran ketika ada orang Yahudi di India, ketika ada orang Yahudi di Ethiopia. Karena apa? Karena mereka tersebar waktu pembuangan dan waktu Babilonia dikalahkan oleh Persia dan Persia muncul sebagai kerajaan yang baru yang berkuasa atas bangsa Israel, bangsa Yahudi. Nah, disitulah sudah tersebar di 127 wilayah kekuasaan Persia. Jadi ini menjadi patokan ketika kita membahas tentang diaspora Israel, diaspora Yahudi. Nah, kenapa menjadi sebutannya Yahudi? Karena dari kata Yehuda ya, Yehuda akhirnya menjadi Yahudi. Nah, karena sampai sekarang dianggap orang yang ada itu, orang Yahudi yang tersisa itu adalah dari suku Yehuda, dari Israel Selatan atau dari Yehuda, maka penyebutannya adalah menjadi Yahudi. Jadi kata Yahudi baru ada setelah pembuangan Yehuda ya, kerajaan Yehuda. Tetapi sekarang sudah kembali lagi disebutkannya, memakainya kata-katanya adalah kata yang merujuk identitas mereka adalah sebagai bangsa Israel. Nah, yang menarik juga, 2 suku yang masih tinggal di Yerusalem tidak dibawa ke Babilonia, jadi tidak semua ya dibawa ke Babilonia, justru mereka kaburnya ke Mesir. Nah, Tuhan menghukum mereka karena mereka kabur ke Mesir. Nah, ini bisa dilihat di Yeremia 42 ayat 18. Jadi memang Tuhan kita ini unik ya. Dia mau kita benar-benar taat, meskipun mungkin orang-orang Yahudi pada saat itu berpikir lebih bagus kita karena kita tidak dibawa ke Babel, lebih baik ya sudah kita menyingkir saja ke Mesir gitu ya. Tetapi justru enggak, Tuhan nggak mau. Tuhan maunya di situ gitu. Tuhan maunya berada di Yerusalem. Nah, yang di Babilonia, firman Tuhan adalah bangun rumah, nikahkan anak-anak gitu ya. Jadi hidup seperti biasa meskipun kalian orang pembuangan. Dan kemudian muncul seorang nabi palsu yang mengatakan bahwa oh enggak, firman Tuhan tidak seperti itu. Mana mungkin kita di pembuangan kita disuruh doakan kesejahteraan kotamu, kota yang menjajah kita gitu ya. Tetapi justru itulah ya firman Tuhan gitu.
Jadi memang benar-benar Tuhan kita unik dan kita tidak benar-benar tidak bisa berpikir, kita tidak bisa menduga jalan-jalannya, tidak terselami jalan-jalannya. Nah, itu kan ada ayatnya. Nah, kemudian diaspora masih terjadi lagi waktu masa Yunani. Kita tahu Bapak Ibu, Yunani adalah kerajaan yang punya pengaruh luar biasa dengan bahasa. Makanya Alkitab kita Perjanjian Baru ditulis dalam bahasa Yunani. Helenisme mempengaruhi konsep berpikir, makanya ya banyak sekali ya, bukan hanya terhadap orang Kristen ya pengaruh Helenisme itu ada, tetapi juga di apa namanya di rabi-rabi Yahudi. Rabi-rabi Yahudi ada yang dianggap ya dalam tanda petik hasil didikan Helenisme gitu ya, karena mereka memang hidup di masa Yunani berkuasa. Nah, pusat diaspora Yahudi pada masa Helenisme adalah di Alexandria. Tidak heran makanya Septuagint, Alkitab Perjanjian Lama yang ditranslasikan menjadi bahasa Yunani itu ditulisnya di Alexandria. Sehingga memang komunitas yang terpusat di komunitas Yahudi terpusat di sejumlah kota besar, termasuk yang paling utama adalah di masa itu, di masa Yunani ini adalah Alexandria. Nah, juga ada komunitas Yahudi setelah Yunaninya pecah menjadi 4 kerajaan di masa Ptolemanik, mereka ini menyingkirnya ke Libya. Nama kotanya itu, di sini ada nggak ya? Nama kotanya adalah Cyrenaica di Libya. Nah, kemudian di zaman Antiochos ketiga dari Seleukia, jadi Yunani pecah menjadi 4 kerajaan, 2 kerajaan besarnya adalah Ptolemaik dan Seleukia. Nah, Antiochos III dari Seleukia, kemudian dia memindahkan tentara Yahudi ke Asia Kecil. Nah, disinilah mereka akhirnya tinggal di Antioquia, kemudian di Damaskus, di Sardis, di Pergamum, di Efesus. Dan ini akan menjadi diaspora Yahudi yang didatangi oleh Paulus untuk penginjilan. Nah, karena ada diaspora Yahudi di Yunani, maka kemudian ada pernikahan antara orang Yahudi dan Yunani. Kemudian inilah yang menjadi namanya orang Yahudi Romaniot. Dengan bahasa mereka sendiri, bahasa campuran, huruf Ibrani, tetapi bahasanya, kata-katanya itu bahasa Yunani, namanya Yevanik. Ini hanya salah satu contoh keunikan dari diaspora Yahudi yang ada di dunia dan masih ada sampai sekarang ini dan sudah terkonfirmasi sebagai orang keturunan Yahudi. Nah, Yahudi Yunani yang terkenal di Indonesia adalah yang akhirnya menjadi dia imigrasi ke Prancis adalah Danone. Nah, Danone itu orang Yahudi Yunani. Mereka sukses sekali ketika mereka bikin yogurt. Yogurt itu makanan khas Yunani. Tetapi mereka bisa mempopulerkan menjadi makanan penutup, makanan dessert yang lezat. Dan akhirnya ya kita sekarang minum produk dari Danone gitu ya. Ini dari buah pikir orang Yahudi yang ada di Yunani. Tetapi saya tidak tahu apakah dia Yahudi percampuran dengan Yunani atau dia hanya terdiaspora atau tinggal di Yunani ya. Apakah dia Romaniot atau dia Yahudi diaspora. Nah, kemudian Bapak Ibu kita lanjut ya. Di masa Romawi masih ada diaspora, apalagi ya justru di masa Romawi. Karena Romawi ini bisa dibilang di saat itu orang Yahudi sering sekali berontak sehingga Romawi semakin menekan dan banyak orang Yahudi yang dijadikan budak. Kalau Bapak Ibu lihat Kolosium, nah Kolosium itu di Roma adalah bangunan yang dibangun tahun 70 Masehi dan merupakan hasil keringat dari budak-budak Yahudi. Dan di situ darah orang Kristen bercucuran, gitu ya.
Jadi kalau mau wisata sejarah, datanglah ke lokasi-lokasi di mana dulu ada kisah-kisah tentang kekristenan awal, tentang sejarah Yahudi dan sebagainya. Nah, Kolosium itu dibangun juga dengan batu-batu yang dihancurkan oleh Romawi, batu-batu bait suci yang diangkut ke Roma. Makanya tahun pembangunan Kolosium itu sekitar tahun 72 Masehi. Nah, perayaannya setelah mereka selesai, mereka bikin perayaan 100 laga gitu ya, adu gladiator, dan bisa dibayangkan ya, banyak sekali orang Kristen yang mati karena berada di dalam kondisi itu. Nah, Bapak Ibu, diaspora Yahudi di masa Romawi inilah yang membawa mereka ke Eropa, ke Italia, ke Prancis. Ini komunitas mula-mula orang Yahudi di Prancis. Di Prancis dulu bukan Prancis namanya, tapi gaul. Kemudian ke Italia Selatan, dan akhirnya pada tahun 1931 di Roma tercatat ada 48.000 orang Yahudi. Ini bukan orang Yahudi yang kawin campur, tetapi orang Yahudi beneran gitu loh. Orang Yahudi yang ada di sana. Nah, diaspora Yahudi ini mungkin Bapak Ibu berpikir hanya karena adanya di Alkitab gitu. Tetapi tidak. Sejarawan-sejarawan Yunani, sejarawan Romawi juga mencatat keberadaan komunitas Yahudi di negara-negara mereka, di Yunani, di Roma, dan sebagainya. Jadi valid ya, keberadaan komunitas Yahudi di mana-mana itu bisa ditelusuri. Sejarawan-sejarawannya bisa, misalnya Strabo, Philo, Josephus tapi dari Yahudi sendiri ya, tetapi dia bekerja untuk Romawi gitu, kira-kira Cicero. Nah, semua mencatat keberadaan tentang orang Yahudi. Nah, bukan hanya sampai di Romawi aja, Bapak Ibu. Di masa modern kemudian terjadi pengusiran Yahudi. Jadi kalau diaspora adalah dari idenya dari apa ya? Dari Tuhan yang menghukum bangsa Israel, orang Yahudi. Tetapi kalau pengusiran Yahudi dari Spanyol, dari Timur Tengah, nanti kita akan bahas. Nah, ini semuanya terjadi karena manusia memang yang melakukan kejahatan kemanusiaan ya. Karena pada saat pengusiran Yahudi dari Spanyol, mereka itu dipaksa untuk konversi, untuk memeluk Katolik. Nah, ini yang menyebabkan kemudian orang-orang Yahudi yang ada di Spanyol pindah ada yang ke Mesir, ada yang ke Belanda, dan kemudian ada pula yang mereka ini pindah ke Amerika. Karena Tuhan luar biasa, di saat pengusiran Yahudi dari Spanyol, di situ pula terjadi penemuan benua Amerika. Karena itu orang-orang Yahudi dari Spanyol ini banyak sekali yang menjadi komunitas Yahudi pertama yang menghuni wilayah Amerika. Jadi di masa modern orang Yahudi kemudian tidak lagi dikenal sebagai suku ya, bukan berdasarkan suku mereka, bukan berdasarkan mereka suku keturunan apa, tetapi lebih dikenal dalam 3 kelompok besar Yahudi, yaitu Sephardim, Spanyol Portugal, kemudian ada Mizrahi, Mesir, Afrika Utara, Timur Tengah, dan Sephardi dan Askenazi. Askenazi ini Prancis, tadi ya Prancis, Jerman, Eropa Timur. Nah, ini masuknya ke Askenazi. Jadi bukan lagi dilihat dari suku mereka. Nah, ketika pengusiran Yahudi terjadi di Spanyol tahun 1492, kemudian, dan ini bisa Bapak Ibu lihat ya datanya tahun-tahunnya, kedatangan mereka di sejumlah tempat, ada yang di Hungaria, ada yang di Inggris, kemudian di Crimea, Ukraina, dan kemudian ada juga yang ke Tunisia dan Maroko. Nah,
pengusiran Yahudi dari Timur Tengah terjadinya di tahun modern ya, setelah Israel merdeka, tahun 1948. Ketika itu jumlah orang Yahudi terdata sekitar hampir 1 juta. Sekarang di tahun 2012 ya, ini data tahun 2012, 8 tahun yang lalu, tinggal tersisa hanya 4.000. Jadi sangat-sangat sedikit jumlah orang Yahudi yang ada di Timur Tengah saat ini. Tetapi bukan berarti tidak ada, tetapi sangat sedikit. Paling banyak adanya di Maroko, ada sekitar 3.000. Lalu ada di Tunisia sekitar 1.500. Dan di Yaman, jangan-jangan Habib Rizik ini keturunan Yahudi. Karena dia asalnya dari Yaman ya katanya ya. Nah, kemudian ada pengusiran diaspora Yahudi masa Holocaust. Korbannya 6 juta orang Yahudi. Nah, waktu Holocaust terjadi, beberapa orang masih bisa menyelamatkan diri. Misalnya ada yang diselamatkan ke Filipina, ada yang ke Jepang, ada yang ke Cina, ke Shanghai, ada yang ke Australia, dan yang paling banyak sebetulnya itu ke Afrika Selatan. Makanya ada banyak orang Afrika Selatan keturunan Yahudi. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi orang-orang 3 kelompok Yahudi ini, tadi ya Sefardi, Mizrahim, dan Askenazi juga mengalami apa yang namanya terserak. Setelah mereka terserak dari tanah Israel, di tempat mereka tinggal, akhirnya mereka terserak lagi. Nah, apa yang menjadi bukti lain bahwa ada diaspora? Karya-karya tulis mereka ya. Karya tulis Misna, Talmud Babilonia, namanya aja udah jelas ya, Babilonia. Itu menunjukkan ditulis sekitar abad ke-5, tahun 500-an di Babilonia, di Irak sekarang. Kalau Talmud Palestina, Talmud Yerusalem itu ditulisnya 1 abad sebelumnya, tahun 400-an. Dan itu membuktikan bahwa orang Yahudi selalu ada di atas tanahnya. Selalu ada di Yerusalem, selalu ada di Israel. Nggak mungkin kosong begitu saja. Gitu. Nah, orang Yahudi terdiaspora, tetapi bukan berarti orang Yahudi di tanah Israelnya nggak ada ya. Ada, tetap ada. Tahun 600 terdata ada 43 komunitas Yahudi di tanah Israel. Nah, waktu Islam menjajah Israel di tahun 600-an, Umar bin Khattab, itu justru ada 50 komunitas Yahudi di tanah Israel. Gitu. Jadi tidak pernah tanah Israel itu tidak ada orang Yahudinya, selalu ada orang Yahudinya. Nah, bagaimana dengan diaspora Yahudi di masa Tuhan Yesus? Nah, kita ingat Bapak Ibu, ketika hari Pentakosta terjadi, ada sejumlah bahasa-bahasa. Karena apa? Karena Yahudi diaspora kembali ke Yerusalem untuk merayakan hari raya pemberian Torah ya, yang kemudian akhirnya menjadi hari raya Pentakosta. Nah, ini semua menunjukkan diaspora Yahudi yang tersebar. Ada di Roma, di Kirene, di Kreta, di Kapadokia, ada Mesopotamia, ada Arab, gitu ya. Jadi apa ya, benar-benar luar biasa karena sepertinya Tuhan memberikan Roh Kudus itu memang untuk ke semua bangsa, gitu ya, melalui orang-orang Yahudi. Jadi kita jangan benci sama orang Yahudi, gitu ya. Kita jangan anti sama mereka. Justru kita harus di akhir zaman ini bersama-sama dengan mereka. Gitu. Apalagi sebetulnya Tuhan sudah jelas menyatakan bahwa ya kita inilah yang nanti akan mendukung kembalinya orang-orang Yahudi ini pulang. Gitu. Nah, yang menarik ketika terjadi percakapan di
Yohanes 7 ayat 35. Ini saya nggak ingat ayatnya, jadi saya bacakan aja ya. Karena itu ketika Yesus berkata, tinggal sedikit waktu saja aku bersama kamu, dan sesudah itu aku akan pergi kepada Dia yang mengutus aku. Nah, orang Yahudi yang mendengar mengira Yesus akan pergi ke perantauan Yunani. Jadi orang-orang Yahudi itu berkata seorang kepada yang lain, kemanakah Dia akan pergi? Kemana Tuhan Yesus akan pergi? Sehingga kita tidak dapat bertemu dengan Dia. Apakah maksudnya untuk pergi kepada mereka yang tinggal di perantauan, di antara orang Yunani, dan mengajar orang Yunani? Ini satu bukti bahwa diaspora Yahudi sudah terjadi di abad pertama Masehi. Lalu Simon Kirene. Kirene itu kota asal dari Simon. Dia dari Kirene. Tadi ada di mana? Di Libya. Jadi betul-betul diaspora terjadi, tetapi mereka tetap ingat kepada Yerusalem. Pada saat Pentakosta, paling tidak ada 15 lokasi diaspora Yahudi yang hadir dan mendapatkan pencurahan Roh Kudus. Nah, ini adalah kita lihat sinagoga diaspora Yahudi, tempat ketika orang-orang, murid-murid atau Tuhan Yesus sendiri pernah berada di sinagoga-sinagoga ini. Dan juga termasuk ketika pelayanan dari Paulus. Jadi keberadaan sinagoga menunjukkan adanya orang Yahudi. Paulus. Rasul Paulus ini lahirnya di Kilikia, di Tarsus, Turki Selatan, yang jaraknya sekitar hampir 600 km antara Yerusalem ke Kilikia. Jadi Paulus adalah bukti otentik bahwa terjadi diaspora Yahudi. Paulus belajar agama di bawah bimbingan Gamaliel. Gamaliel ini cucu dari Hillel, rabi besarnya orang Yahudi. Nah, dia ini rabi besar karena dia menulis tentang hukum lisan Yahudi. Dia ini apa? Lahirnya di mana? Di Babilonia. Dia menjadi rabi besar di Babilonia, baru kemudian beberapa tahun sebelum dia wafat, dia baru pindah ke Israel. Jadi bisa dibayangkan, Paulus, tokoh-tokoh besar, ini semua adalah produk dari diaspora. Timotius anak dari keturunan Yahudi dan Yunani. Makanya ada di Alkitab kita bisa baca konflik tentang apakah perlu disunat atau tidak. Nah, jadi saya berharap ketika kita sudah mengetahui tentang diaspora Yahudi, tentang Aliyah, ketika kita membaca Alkitab, kita memahami konteksnya. Kita jadi semakin cinta dengan Alkitab, karena semakin jelas sekarang. Nah, sekarang setelah membahas diaspora Yahudi, kita akan bahas tentang Aliyah. Aliyah adalah apa? Kembali ke Sion. Makanya namanya jadinya kemudian Sionisme. Saya baca ayat dulu ya. Ulangan 30 ayat 4. Sekalipun orang-orang yang terhalau daripadamu ada di ujung langit, dari sana pun Tuhan Allahmu akan mengumpulkan engkau kembali, dan dari sana pun ia akan mengambil engkau. Yehezkiel 11 ayat 17, aku akan menghimpunkan kamu dari bangsa-bangsa dan mengumpulkan kamu dari negeri di mana kamu berserak, dan aku akan memberikan kamu tanah Israel. Jadi spesifik ya, Tuhan bilang kembali ke tanah Israel. Tuhan menghukum, tetapi Tuhan juga memulihkan. Dan Tuhan bukan memulihkannya itu di rumah atau di rumah baru mereka, di pembuangan, atau di tanah mereka yang baru, enggak. Tuhan memulihkan secara satu bangsa itu di tanah perjanjian. Jadi Tuhan membuat mereka berhasil di tanah diaspora, tetapi juga Tuhan sebagai sebuah bangsa, Tuhan akan memulihkan Israel. Dan itu kita sudah saksikan tahun 1948. Nah, apa tujuan dari Aliyah ini? Apa tujuan kembali ke Sion? Kita baca. 1. Israel menjadi berkat. Ayatnya di Sakaria 8 ayat 13 tertulis,
Kalau dahulu kamu telah menjadi kutuk di antara bangsa-bangsa, hai kaum Yehuda dan kaum Israel, maka sekarang aku akan menyelamatkan kamu sehingga kamu menjadi berkat. Nah, Bapak Ibu perhatikan, ayatnya secara spesifik menunjukkan kaum Yehuda dan kaum Israel. Artinya apa? Israel yang entah berada di mana 10 suku itu, tetapi mereka akan kembali dibilang, ya kan? Akan menyelamatkan untuk menjadi berkat. Israel menjadi berkat. Yehuda menjadi berkat. Ayatnya spesifik soal tulisnya. Dan lalu Israel menjadi banyak. Jumlah orang Israel, ya buat kita mungkin 14 juta itu sedikit. Tetapi itu dibandingkan dahulu, apalagi mereka telah kehilangan 6 juta orang ketika Holocaust. Menjadi banyak lagi. Sakaria, saya baca Sakaria 10:8. Tuhan berkata, aku akan bersiul memanggil mereka dan aku akan mengumpulkan mereka sebab aku sudah membebaskan mereka dan jumlah mereka menjadi banyak seperti dahulu. Gitu. Jadi tujuan Alia jelas. Orang Israel sama seperti yang diperintahkan ketika ada di tanah itu, beranak cuculah, dan sekarang mereka beranak cucu lagi. Gitu ya. Israel dan Yehuda kembali ke tanah perjanjian. Israel dan Yehuda kembali ke tanah perjanjian, Yeremia 30 ayat 3. Sebab sesungguhnya waktunya akan datang. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan memulihkan keadaan umatku Israel dan Yehuda. Aku akan mengembalikan mereka ke negeri yang telah kuberikan kepada nenek moyang mereka dan mereka akan memilikinya. Israel tidak dijajah lagi. Ini jelas ya. Karena apa? Ayatnya menunjukkan Israel tidak dijajah laginya. Dari mana saya tahu? Dari aku akan memulihkan keadaan kemah-kemah Yakub. Di ayat 18. Lalu di ayat 21, orang yang memerintah atas mereka akan tampil dari antara mereka sendiri. Jadi bukan orang lain. Ini menunjukkan Israel akan menjadi bangsa yang punya pemimpin lagi seperti dahulu. Gitu. Dan perikopnya di Yeremia 30 ini adalah tentang janji pemulihan Israel. Sekarang saya kalau baca Alkitab, saya baca perikop juga. Untuk mengetahui konteks. Dulu enggak, dulu saya lewatin, sekarang enggak, saya baca. Nah yang kelima, tujuan Alia, dosa Israel sudah diampuni. Tuhan berkata, Yeskiel 11 ayat 19, aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru di dalam batin mereka. Jadi ketika Tuhan sudah melupakan dosa Israel, kenapa kita manusia masih ingat-ingat? Gitu ya. Kenapa kita masih bilang kamu pembunuh Yesus, kamu ini, kamu itu? Enggak ya. Kita sekarang ini benar-benar satu cangkok ya. Roma 11. Bangsa-bangsa mendukung Alia. Kita nih bangsa-bangsa. Makanya tadi saya setuju Pak Paul sang bilang, jadilah jati diri kita sendiri. Karena emang kita tugasnya ini, kita punya tugas sendiri. Kita bangsa-bangsa mendukung orang Yahudi kembali pulang ke tanahnya. Saya bacakan ayatnya, Yesaya 49 ayat 22. Beginilah firman Tuhan Allah. Lihat, aku akan mengangkat tanganku sebagai tanda untuk bangsa-bangsa dan memasang panji-panjiku untuk suku-suku bangsa. Maka mereka akan menggendong anakmu laki-laki. Kita menggendong. Anakmu perempuan akan didukung di atas bahunya. Ini perikopnya Sion dipulihkan. Jadi kita punya fungsi, kita punya peran di akhir zaman ini. Kita bukan hanya pembaca Alkitab, tetapi kita adalah orang-orang yang melakukan apa yang ditulis di Alkitab itu. Nah, Bapak Ibu mari kita lihat, mengapa? Mungkin pertanyaannya kenapa harus ke Yerusalem? Kenapa nggak di tempat lain aja di Israel ya? Makanya akhirnya konflik antara Palestina dan Israel tidak terjadi lagi gitu ya. Udahlah Yerusalem kasih aja lah buat orang Palestina, kan mereka mau ibu kotanya Yerusalem. Mungkin kita berpikirnya begitu. Tidak bisa Bapak Ibu, karena memang Tuhan sudah berkata di Mazmur 147 ayat 2, Tuhan membangun Yerusalem, ia mengumpulkan orang-orang Israel yang terserak. Suka tidak suka, Yerusalem harus berada di tangan Israel.
Yeremia 31 ayat 12, mereka akan datang bersorak-sorak di atas Bukit Sion. Bukit Sionnya belum pindah, masih ada di Yerusalem. Mereka akan berseri-seri karena kebajikan Tuhan. Karena gandum, anggur, minyak. Karena anak-anak kambing domba dan lembu sapi. Ayat Yeremia 31 ayat 12 ini adalah bukti kenapa Israel sekarang pertaniannya begitu bagus, peternakannya begitu bagus, menghasilkan produk wine. Karena ini, ayat ini, nubuatannya terjadi. Lalu kemudian Sakaria 8, ayat 7-8, Tuhan berkata, sesungguhnya aku menyelamatkan umatku dari tempat terbitnya matahari sampai kepada terbenamnya. Dan aku membawa mereka pulang supaya mereka apa? Diam di tengah-tengah Yerusalem. Jadi bayangkan Bapak Ibu, Tuhan memulihkan Israel dan Tuhan secara spesifik ingin mereka datang di Yerusalem. Nah, mengapa harus Alia ke Yerusalem? Karena Tuhan sendiri yang menetapkan ada pemulihan tanah dari bangsa, bukan hanya tanah perjanjiannya saja yang dipulihkan, tetapi secara bangsa, entitas bangsanya. Lalu untuk menggenapi nubuatan para nabi, dan yang paling penting adalah pertobatan orang Yahudi. Apa itu ayatnya? Sakaria 12 ayat 10. Kita baca ya. Aku akan mencurahkan roh pengasihan dan roh permohonan atas keluarga Daud dan atas penduduk Yerusalem. Jelas ya, rohnya itu dicurahkan untuk penduduk Yerusalem. Dan mereka akan memandang kepada dia yang telah mereka tikam. Dan akan meratapi dia seperti orang yang meratapi anak tunggal dan akan menangisi dia dengan pedih seperti orang menangisi anak sulung. Siapa yang ditikam? Yesus. Dalam tradisi Yahudi tidak mengenal cara penghukuman dengan menikam, tetapi merajam, gitu ya. Karena itu inilah pertobatan orang Yahudi. Ketika rapture terjadi, ketika orang percaya dijemput, itulah pertobatan orang Yahudi. Orang Yahudi akan melihat orang yang mereka tikam, Yesus, sebelum disalib, saat disalib, ditikam lambungnya. Dan itulah pertobatan orang Yahudi. Bagaimana? Apakah ayat ini terkonfirmasi di Perjanjian Baru? Ya, Bapak Ibu, bisa dilihat di Wahyu 1 ayat 7, ditulis, lihatlah, ia datang dengan awan-awan, dan setiap mata akan melihat dia, juga mereka yang telah menikam dia. Jadi yang akan melihat Yesus bukan hanya orang percaya, tetapi juga mereka yang telah menikam dia. Gitu ya. Dan semua bangsa di bumi akan meratapi dia. Ini di Wahyu 1 ayat 7. Artinya apa? Nubuatan Alia harus ke Yerusalem itu sudah terjadi. Sekarang orang Israel sudah ada di Yerusalem. Dan kita sedang menunggu kedatangan Yesus menjemput kita rapture. Nah, apa saja syarat Alia? Satu, berdarah Yahudi. Paling tidak satu sisi. Kalau nggak bapaknya, ibunya, omanya atau opanya. Gitu ya. Beragama Yudaisme. Nah, secara hukum Israel, para rabi, otoritas kerabian di Israel menghendaki yang pulang mudik itu adalah orang Yahudi Ortodoks. Orang Yahudi Reform, orang Yahudi konservatif tidak bisa. Maunya yang ortodoks dan bisa bahasa Ibrani. Nah, ini waktu saya datang ke tempat orang Yahudi Ethiopia belajar bahasa Ibrani dan dia sebetulnya Kristen. Karena orang Kristen di di Ethiopia itu punya tato salib di dahinya dan akhirnya dia convert menjadi Yudaisme. Ya, begitulah. Mereka harus mewajibkan untuk pindah agama. Tetapi tidak kalau mengikuti prosedur yang bukan Alia ya, prosedur imigrasi biasa, setiap orang bisa pindah ke Israel menjadi warga negara Israel. Syaratnya salah satunya adalah tinggal 3 tahun di Israel. Gitu. Jadi kalau misalnya Anda yang keturunan Yahudi,
tetapi sudah memeluk Kristen, ya bisa saja aliyah, tetapi tidak perlu convert gitu ya, mengikuti prosedur seperti biasa, prosedur standar untuk bisa pulang. Salah satu orang yang saya pernah temui, orang Yahudi dan tetapi Kristen adalah Joel Rosenberg, gitu. Kalau misalnya ada mau lihat, saya mau wawancarai waktu ketemu di Yerusalem tentang dia ini mediator Israel dengan dunia Arab. Dia Joel Rosenberg ini diundang oleh Muhammad MBS ya, Pangeran Muhammad bin Salman, putra mahkota Arab Saudi, 2 kali penginjil Kristen dari Amerika, ada sekitar 20 orang diundang oleh MBS, ditraktir, dibawa jalan-jalan untuk melihat tempat pariwisata yang ada di Alkitab, gitu ya. Arab Saudi sekarang sedang mempromosikan lokasi-lokasi wisata yang ada di Alkitab, gitu. Dedan, Tema, itu menjadi kesempatan buat kita untuk kalau bisa datang ke Arab Saudi, ke tempat-tempat yang dipromosikan ini. Nah, Joel Rosenberg ini Kristen, bapaknya dulu penginjil di Kalimantan. Nah, dia ini tetap Kristen, gitu. Dan dia terkenalnya karena dia justru seorang penginjil, gitu. Tapi dia orang Yahudi dan dia aliyah ke Israel. Artinya bisa, gitu ya. Jangan langsung berpikir, oh Israel nggak bisa menutup kemungkinan. Bisa, tetapi syaratnya bukan memakai undang-undang law of return. Gitu. Kira-kira seperti itu ya. Nah, sekarang untuk menentukan seseorang itu Yahudi atau bukan, kita pakainya gen, pakainya kromosom. Karena memang sudah ditemukan oleh seorang profesor yang bernama Karl Skorecki. Ini dia profesor di kota Haifa di Israel tahun 1997. Dia menemukan yang namanya Cohen model halotype. Jadi di susunan kromosomnya itu ada yang namanya akhirnya gitu ya, susunannya itu spesifik ditemukan di keturunan Yahudi yang bermarga Cohen, Khan, Kaplan, Katz, Masher. Nah itu semua tuh nama-nama imam besar. Nah Bapak Ibu kita ingat bahwa ketika melayani Bait Suci yang dipilih adalah Cohen, keturunan Harun. Orang Lewi beda lagi gitu ya. Orang Lewi punya spesifik, biasanya kalau dia adalah suku Lewi, dia akan ditemukan gennya tuh E1B1B1. Gitu. Nah ini semua diteliti oleh Harry Oster. Dia ini bukan profesor, dia ini ahli genetika medis di pusat penelitiannya Albert Einstein. Jadi secara sains ternyata dibuktikan, ditemukan orang-orang yang punya nama marga, dan kita tahu Bapak Ibu, orang-orang Yahudi ini silsilahnya itu dijaga sekali ya. Dan kalau orang Yahudi Ortodoks, mereka itu sebetulnya tidak boleh kawin-mawin. Mereka hanya boleh kawin dengan sesama Yahudi Ortodoks sendiri, sesama mereka sendiri. Makanya sebetulnya gennya terjaga. Gitu, DNA-nya terjaga. Nah, inilah yang kemudian memberikan kepada mereka, kepada para ahli genetika ini untuk menemukan atau melacak ke bukti bahwa seseorang itu berdarah Yahudi dan Cohen gitu ya, dan imam besar. Kenapa? Karena imam besarlah yang akan melayani di Bait Suci. Kalau nggak ada imam besar nggak bisa melayani Bait Suci, nggak bisa bangun Bait Suci. Ada orang-orang Yahudi yang mau membangun Bait Suci, oke. Tetapi imam besarnya siapa gitu ya. Nah, menurut Harry Oster ini, CMH itu akan ada 2 tipe. Saya berusaha menjelaskannya agak tidak terlalu saintis ya, tidak terlalu saintifik. Jadi akan diberi 2 kode yaitu J1 dan J2. Intinya seseorang itu bisa disebut Cohen kalau dia punya CMH, Cohen model halotype, J1 dan J2. Tetapi bukan berarti juga punya J1 atau J2 itu adalah Cohen gitu ya.
tetapi kemungkinan terbesarnya bisa jadi dia adalah keturunan Kohen gitu. Nah, penemuan ini penting karena ini bisa dipakai untuk mencari melacak ya diaspora Yahudi. Nah, seorang Kohen dia harus punya tingkat kecocokan itu 6/6 CMH. Nah, ini terlalu detail, terlalu scientific, tetapi ini saya ingin bagikan bahwa ketika ada yang bilang, oh orang Yahudi itu palsu, orang Yahudi itu bukan asli, bukan seperti Bani Israel dahulu, mereka itu udah kawin-mawin sehingga enggak, Tuhan punya cara untuk menentukan keabsahan gitu ya seorang imam besar gitu. Jadi ini menarik dan Lewi pun bisa dicari, dilacak gitu ya dengan menemukan S1B1 tadi. Nah, kenapa bisa akhirnya imam besar ini tersebar juga? Karena setelah tahun 70 Masehi, bait suci nggak ada. Nah, mereka pergi tersebar kemana-mana. Ada yang ke Maroko, ke Spanyol, Portugal, ada yang ke Inggris, Prancis, Jerman. Dan ada juga akhirnya mereka ini setelah menetap tahun 70 Masehi sampai ke abad modern, mereka akhirnya tersingkir lagi. Jadi mereka ke Eropa Timur, ke Polandia, ke Rusia, dan sebagainya. Nah, ini salah satu yang menarik, temuan menarik yang mempunyai CMH adalah suku ini, Yahudi Lemba. Yahudi Lemba ini punya CMH 4/4. Kan tadinya harusnya 6/6 ya. Dia punyanya cukup banyak loh, 4/4. Dan mereka punya tradisi yang mirip Yahudi, meski saat ini mereka sebagian besar memeluk Kristen atau Islam. Mereka ini ada di Afrika Selatan, di Zimbabwe, dan di Malawi. Nah, kalau dilihat belakangnya itu kan gambar bintang Daud ya, salah satu foto yang saya ambil. Nah, begitu juga orang Kurdi. Nah, mereka itu ternyata punya CMH yang cukup tinggi juga, tetapi apakah mereka Kohen gitu ya? Nah, ini harus diteliti lebih lanjut karena mereka tidak punya tradisi seperti orang Yahudi. Gitu. Komunitas yang memiliki CMH banyak itu ditemukan antara lain di Yaman. Ini bisa dimaklumi karena orang-orang Yahudi dipekerjakan ya di kapal-kapal Romawi, dan Romawi waktu itu menjajah menguasai Arab, termasuk di wilayah Yemen. Dan juga Armenia, ternyata Armenia ini punya CMH-nya yang cukup tinggi. Gitu. Menarik ya. Nah, sekarang 10 suku. Kemana aja nih 10 sukunya? Jadi 10 suku ini sampai hari ini para rabi meyakini atau otoritas agama Yahudi meyakini mereka akan kembali pada saatnya nanti gitu. Kapan? Nggak tahu kapan. Karena ada di nubuatan di nabi-nabinya. Salah satunya nubuatan Yesaya di Yesaya 11. Jadi Tuhan berkata pada waktu itu Tuhan akan mengangkat pula tangannya untuk menebus sisa-sisa umatnya yang tertinggal di Asyur dan di Mesir, di Patros, di Ethiopia, dan di Elam, di Sinear, di Hamat, dan di pulau-pulau laut. Ia akan menaikkan suatu panji bagi bangsa-bangsa dan akan mengumpulkan orang Israel yang terbuang dan akan menghimpunkan orang-orang Yehuda yang terserak dari keempat penjuru bumi. Nah, ini belum kita lihat. Atau sudah kita lihat, kita nggak tahu. Karena memang harus dibuktikan secara genetik. Dan kemudian juga misteri 10 sukunya ini Rasul Yakobus yang adalah saudaranya Yesus ya, saudara tiri Tuhan Yesus, menulis suratnya dengan salam kepada 12 suku di perantauan. Artinya dia punya keyakinan bahwa 12 suku itu masih eksis setidaknya sampai di masanya. Lalu di kitab Wahyu, di Wahyu 7 ada 144.000 orang dari semua suku keturunan Israel ada di akhir zaman.
Jadi kemana 10 suku ini? Apakah mereka terasimilasi menjadi bangsa-bangsa lain? Ada yang bilang menjadi bangsa Inggris, sehingga ya orang Inggris akhirnya menjadi Amerika gitu ya, menjadi Australia, menjadi Kanada. Nah, akhirnya mereka ini adalah negara-negara yang pendukung Israel. Apakah demikian? Belum tentu ya, belum tentu. Tetapi yang jelas Tuhan tidak menyebutkan mereka kawin-mawin, tetapi mereka betul-betul adalah orang suku Israel dahulu. Jadi 144.000 dari semua suku itu ada gitu ya, nggak hilang. Nah, jangan salah ya Bapak Ibu, 10 suku Israel ini harusnya mereka tetap memegang agama mereka, Yudaisme. Tradisi mereka tetap pegang gitu. 10 suku ini. Jika ada yang menjadi Yahudi karena pindah agama, misalnya di Himyar, di Yaman, ini kerajaan Himyar, pindah agama menjadi Yahudi, atau Berber di Maroko, di Afrika Utara, atau Kasar di Kaukasia, atau yang di Inka tadi ya, yang saya kasih tahu menjadi Yahudi, itu bukan berdarah Yahudi. Jadi tidak bisa disebutkan sebagai orang Yahudi yang masuk dalam 10 suku ini. Gitu. Jadi betul-betul 10 suku ya berdarah Yahudi gitu ya, bukan convert, bukan pindah agama. Nah, gimana di Indonesia? Salah satu rujukan yang paling kuat adalah ketika orang itu meskipun dia tidak tahu dia berdarah Yahudi, tetapi dia punya tradisi seperti orang Yahudi. Apalagi kalau dia masih memeluk Yudaisme. Gitu. Nah, kalau yang di pintu gerbang emas Israel yang tertinggal di Indonesia, menurut Rabbi Resley, penulisnya namanya Freddy Resley, dia mengklaim bahwa secara penyelidikan berdasarkan nama-nama marga suku-suku di Maluku, ternyata banyak kesamaan dengan nama Yahudi. Nama yang ada di Alkitab dan banyak kesamaan dengan bahasa Ibrani. Contohnya saja Resley, katanya berasal dari kata res, kepala. Gitu. Jadi ada sekitar 300-an nama yang diselidiki dan ternyata katanya sama, gitu ya, dengan orang Yahudi. Namanya sama, tetapi apakah mereka ini bisa kita klaim bahwa suku yang ada di Maluku adalah salah satu suku yang dari 10 suku? Ini butuh penyelidikan DNA, kromosom. Jadi tidak bisa main klaim. Gitu. Lalu ada komunitas dulu tahun 2013 saya bertemu dengan komunitas Yahudi, komunitas berdarah Yahudi ya. Jadi waktu itu masih ada orang Yahudi, ada orang Yudaisme, ada orang Islam, ada orang Kristen gitu ya. Tetapi mereka keturunan, ada yang keturunan dari Belanda, Yahudi Belanda, Yahudi Turki, Yahudi Irak, dan agamanya macam-macam. Tetapi sekarang tampaknya UIJC ini kemudian akhirnya menjadi sebuah komunitas beragama Yudaisme, bukan lagi menjadi berdarah tetapi beragama. Nah, orang Yahudi di Indonesia yang sebelah kanan adalah salah satu tokoh Yahudi yang saya yang waktu itu ketika saya meliput sebuah acara Paskah di Jakarta gitu ya, pasca komunitas Yahudi dia datang, beliau datang, dan yang sebelah kiri saya adalah oma saya, dia bapaknya Yahudi Belanda. Jadi kalau dia mau aliyah ke Israel masih bisa karena bapaknya Yahudi gitu ya, dianggap masih Yahudi. Tetapi karena dia sudah memeluk bukan Yudaisme, ya dia harus convert. Tapi ya tidak perlu lagi karena oma saya udah ada di surga. Nah, jadi ini bisa saya katakan bahwa orang Yahudi yang ada di Indonesia adalah keturunan atau berdarah Yahudi yang berasal dari Yahudi Belanda, Yahudi Irak, ada atau juga Yahudi dari Turki ya. Tetapi apakah ada
orang suku Israel yang hilang ada di Indonesia, saya sejauh ini belum pernah menemukan informasi yang valid tentang hal tersebut. Tidak ada yang merujuk bahwa pernah atau ada sebuah komunitas yang masih mempertahankan agama Yahudi. Ada memang yang masih punya beragama Yudaisme dan itu hanya satu keluarga dan dia sudah aliyah ke Maluku, dari Maluku aliyah ke Israel. Itu hanya satu keluarga. Nah, ini pemimpin komunitas Yahudi yang pernah saya temui, tapi orangnya sudah almarhum. Ini salah satu bukti bahwa orang Yahudi keturunan ya ada di Indonesia. Dan dia menjadi sahabat Gus Dur. Kita bisa lihat ya fotonya, Gus Dur masih bisa jalan, Gus Dur bersama keluarga liburan bareng. Ini menunjukkan kedekatan mereka. Bayi ini rambutnya masih keribu, masih belum berjilbab. Nah, sinagoga menunjukkan bahwa ada umat. Dan pasti umatnya lebih dari 10 karena syarat untuk beribadah dalam agama Yudaisme adalah minimal 10 orang. Gitu. Dan sayangnya ini sudah tidak ada lagi, udah rata tanah, padahal cagar budaya, ya lihat aja kelakuan. Jadi tidak bisa membedakan antara orang Yahudi itu bisa di mana-mana ya, dengan negara Israel. Jadi tidak perlu pasang bendera Palestina di depan sinagoga. Karena bisa aja, karena ya emang gak berhubungan. Ini dulu sinagoga yang ada di Surabaya ini dibangun oleh orang Irak, Yahudi Irak gitu ya. Jadi ya kita perlu mengedukasi bangsa kita sendiri agar tidak terjadi kesalahpahaman yang tidak perlu seperti ini. Nah, Aliyah kembali ke Sion. Sionisme misinya adalah kembali ke Sion. Ide Sionisme tahun 1890 itu pertama-tama digelontorkan oleh Nathan Birnbaum. Lalu 1896 baru si bukunya Theodor Herzl ini menjadi terkenal, Judenstaat. Ide negara Israel, ide negara Yahudi. Gitu. Dan Tuhan kita itu bisa memakai orang siapapun untuk rencana Tuhan. Kores bisa dipakai untuk menggenapi rencana Tuhan. Theodor Herzl bisa dipakai untuk menggenapi rencana Tuhan. Nah, organisasi Aliyah ada di Indonesia di saat Belanda menjajah kita dulu. Atau Belanda berada di Indonesia selama katanya 350 tahun. Nah, di masa itulah orang-orang Yahudi Belanda mengorganisasikan diri dan mendukung Sionisme. Buktinya apa? Ada satu poster acara pertunjukan boneka tentang Hadassah. Hadassah ini Esther, nama Yahudinya Esther, nama Ibraninya Esther, di Bandung dalam rangka Malam Dana bagi Jewish National Fund tahun 1930. Nama jalannya lokasinya di Merdeka. Jalannya Jalan Bragawek 42, Jalan Braga, lapangan Merdeka. Jadi tahun segini aja ya, sebelum Israel berdiri, ide tentang Sionisme, ide tentang kembali ke Sion itu sudah ada. Lalu ini lagi, hadiah piring dari Jogja, tulisannya Sionisten Jakarta atau Sionis Jakarta, yang dikasih sebagai oleh-oleh untuk keluarga Pancin. Tahun 1951 setelah Indonesia merdeka mereka masih ada. Ini koleksi Museum Yahudi Belanda. Lalu setiap orang yang berdonasi ya untuk organisasi Sionis, mereka tuh dapat sertifikat. Nah, ini sertifikatnya salah satunya. Sertifikat Samuel Isaac van Krevel. Nah, nama ini identiknya dengan ini. Dia yang membuat koran Eretz Israel di Padang. Gitu. Nih ya, lihat ya namanya sama ya. S.I. van Krevel Padang. Tadi ya. Nih.
nggak terlalu kelihatan ya, sertifikatnya sama. Nah, salah satu setelah ide Herzl itu, kemudian berdirilah organisasi yang namanya Jewish National Fund. Lalu ada juga yang namanya Keren Hayesod, Palestine Foundation Fund. Jadi bukan Palestina itu bukan merujuk kepada Arab, Palestina yang merujuknya kepada Yahudi gitu ya. Jews Rebuild Palestine. Jelas-jelas ya, karena kita tahu Bapak Ibu Palestina adalah nama yang diganti dari Yudea, diubah oleh Kaisar Hadrian tahun 135 menjadi Palestina. Sama seperti Belanda mengubah menjadi Hindia Belanda gitu ya, nama Nusantara. Kita dulu belum ada nama Indonesia, menjadi baru adanya tahun 1928. Nah, Keren Hayesod ada nggak sekarang? Ada. Nih, ketika saya bertemu dengan Keren Hayesod dari Israel, dua orang ini, di Singapura ya, tentu bukan di Jakarta. Dan ketika kami menghadiri, ini suami saya, ketika menghadiri acara Keren Hayesod. Ada, organisasi ini ada sampai sekarang. Nah, organisasi Jewish National Fund, Keren Kayemet, beda ya, Keren Hayesod, ini Keren Kayemet, juga ada di Indonesia. Dan organisasinya sampai sekarang pun masih ada. Saya datang ke kantornya, salah satu kantor. Nah, sekarang apa yang kita lakukan? Setelah kita lihat sejarahnya, kita tahu dari Alkitab, kita lihat dari faktanya gitu ya, bahwa Aliyah itu terjadi. Aliyah itu sudah terwujud tahun 1948. Masih ada nggak sih yang bisa kita lakukan? Ada Bapak Ibu. Kita mendoakan, itu jelas. Kita mendukung Aliyah. Caranya gimana? Ya caranya kalau Bapak Ibu punya waktu, ikut organisasinya, membantu mereka. Tahu tentang orang Yahudi yang beragama Yudaisme, yang bisa pulang, bisa diberikan informasi tentang Aliyah. Dan kita juga mengakui Israel sebagai lokasi Aliyah tersebut gitu ya, peran orang percaya. Jangan justru kita menyebarluaskan informasi ketidaksetujuan kita gitu ya atas Israel. Karena Israel adalah penggenapan dari janji Tuhan melalui nabi-nabi tentang Aliyah. Dan tugas kita melakukan amanat agung di Roma 11. Sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa, baru orang Yahudi percaya. Kalau sampai sekarang aja di negara kita masih ada orang gila gitu ya, masih ada teroris, artinya kita belum melakukan amanat agung. Jadi jangan berharap orang Yahudi menjadi orang percaya sebelum kita melakukan tugas kita dulu ya. Di Roma 11 sudah jelas sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa. Kita nggak tahu jumlah yang penuhnya sampai kapan. Sampai di mana, sampai berapa banyak jumlahnya. Tetapi itulah tugas kita. Itulah yang harus kita lakukan. Gitu. Nah, ini salah satu sinagoga di komunitas komunitas di India, Manipur, dan mereka ini diduga suku Manasye, suku India yang salah satu dari 10 suku Israel yang ditemukan di India. Dan jelas dari secara peta, dari letak geografi, memang Israel itu bisa nyambung ke Goa ya. Goa itu adalah wilayah di India. Jadi bisa terjadi arus arus perjalanan dari Israel ke India atau sebaliknya dari India ke Israel. Tetapi penemuan suku Manasye ini bukan baru-baru saja, tetapi sudah lama. Jadi saat Israel merdeka, mereka sudah Aliyah, mereka sudah pulang. Bahkan Rabi Maimonides, rabi terkenalnya bangsa orang Yahudi, itu di abad ke-13 sudah menuliskan tentang keberadaan komunitas Yahudi di India. Gitu.
Jadi kita sedang menyaksikan, kita sedang melihat bagaimana kembalinya nanti Israel dan Yehuda itu menjadi satu lagi di tanah mereka. Dan kita yang menyaksikan dan kita yang terlibat, kita yang mendukung. Kita yang akan berserta dengan mereka gitu ya, melihat apa yang akan Tuhan genapi di akhir zaman. Dan yang ya tentu puncaknya adalah ketika rapture dan pertobatan orang Yahudi itu terjadi. Salah satunya yang paling penting adalah mereka harus berada di Yerusalem. Mereka harus kembali, mereka harus pulang. Gitu. Jadi ada teori yang bilang, oh Yesus nggak datang-datang loh kalau mereka belum pulang-pulang. Sekarang ini banyak sekali orang Yahudi yang masih ada di Australia, di Amerika, di Kanada, di Singapura gitu ya. Nah itu misterinya Tuhan. Dan kita lihat cara Tuhan memulangkan mereka. Salah satunya yang tanda kutip yang menurut saya adalah persekusi. Di mana-mana orang Yahudi dipersekusi. Di Perancis tahun 2019 tercatat ada 34.000 orang Yahudi pulang ke Israel. Dan selama 10 tahun terakhir, orang Prancis yang pulang ke Israel ada 38.000. Nomor 3 tertinggi setelah Rusia, Ukraina, Prancis, Amerika, dan Ethiopia. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan ketika terjadi persekusi, itu mendorong mereka untuk mencari damai sejahtera di Israel. Dan Tuhan memang sudah berjanji bahwa ketika mereka pulang, Tuhan akan memberikan damai sejahtera. Ayat-ayatnya nanti akan saya bisa kasihkan, nanti saya berikan PDF-nya, karena kalau ditulis sekarang terlalu padat, terlalu banyak. Nah, saya berharap dengan sedikit informasi ini, Bapak Ibu punya keberanian sekarang untuk mungkin yang tadinya ragu-ragu melihat Israel, punya keyakinan bahwa Israel itu sesuai dengan Alkitab. Ada yang mungkin masih sebel sama orang Yahudi. Enggak perlu gitu ya. Kita tahu kok mereka akan kemana nantinya gitu ya. Mereka pun akan selamat. Rasul Paulus berkata demikian. Dan mereka pun akan menerima, diberikan hati yang baru, roh. Diberikan roh, dicurahkan roh juga gitu oleh Tuhan. Kita tuh kalau nggak punya Roh Kudus, kita nggak akan menjadi orang percaya ya. Dan itu pun akan terjadi hal yang sama dengan orang Yahudi. Jadi saya berharap setelah kita selesai, kita punya damai sejahtera sendiri ya terhadap orang Israel, terhadap bangsa Israel, negara Israel, dan terhadap orang Yahudi. Gitu. Kita sekarang lebih siap gitu ya untuk berdialog, berkomunikasi, dan kita punya bekal gitu menghadapi mereka yang anti Israel, mereka yang tidak setuju dengan konsep Zionisme. Kita punya jawabannya gitu. Saya tidak mengajak saudara-saudara, Bapak Ibu di sini untuk menjadi pendukung yang apa ya, yang militan gitu ya, yang konsisten bersuara. Tetapi di mana-mana sebuah bangsa itu butuh tempat untuk hidup. Nggak mungkin bangsa itu berceceran di mana-mana gitu ya. Jadi konsep bahwa bangsa ya, ras Yahudi, etnis Yahudi, apapun orang Yahudi punya bangsa, punya tanahnya sendiri, itu adalah konsep yang normal, logis gitu. Orang Jawa, orang Madura aja punya tanah, masa orang Yahudi nggak punya tanah gitu ya. Jadi Bapak Ibu terima kasih untuk kesempatannya berbagi dan semoga ini bisa menjadi pembahasan yang akan berlanjut di kemudian hari ya. Mungkin akan ada banyak informasi-informasi baru karena Alia ini terus berjalan.